saudara yang dikasihi Tuhan, di antara ibu bapak yang hadir di sini, siapa yang ingin bahagia? Semua. Siapa ingin bahagia? Ya, kalau ingin bahagia teriakkan, aku ingin bahagia. Aku ingin bahagia. Keras. Aku ingin bahagia. Tahu gimana caranya? Caranya? Gampang padahal caranya. Gampang sekali caranya untuk bahagia. Tadi kan berteriak toh, aku ingin bahagia. Sekarang inginnya dibuang. Aku Ayo, bahagia. teriak bersama-sama. Aku bahagia. Yang keras. Aku bahagia. Sudah bahagia sekarang? Sudah. Gampang kan? Gampang. Jadi bahagia gampang. Inginnya dibuang saja. Lalu katakan aku bahagia. Nah, itu. Lalu bagaimana sebenarnya kita bisa bahagia? Dalam bacaan Injil, Yesus menunjukkan kepada kita salah satu bagaimana kita sungguh akan bahagia. Di sana Yesus mengatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bahagialah kita jika kita tahu dan melakukannya. Tahu apa? Nah, tadi dalam bacaan Injil konteksnya adalah bagaimana Yesus itu dalam perjamuan terakhir lalu membasuh kaki para muridnya, memberikan teladan kepada para muridnya. Dan Yesus memberi nasihat, utusan kepada muridnya untuk melakukannya. Sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Maka bagaimana kita bahagia? Ya, ketika kita melakukan seperti yang telah Yesus lakukan. Yesus mau datang ke dunia menjadi manusia untuk melayani kita. Ditunjukkan oleh Yesus ketika ia membasuh kaki para muridnya, dan para muridnya diminta untuk juga melakukan yang sama. Kalau Yesus saja melakukan itu, mestinya kita juga turut melakukannya. Sama sebagaimana kita adalah hamba, kita juga adalah utusan, maka kita pun sudah semestinya juga melakukan. Kita diutus untuk ambil bagian dalam karya Tuhan, untuk mewartakan kabar gembira keselamatan Tuhan. Dan yang utama adalah Yesus sendiri. Dalam bacaan pertama tadi dikisahkan bagaimana Yohanes sendiri yang juga adalah utusan yang merintis jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa bukan dia, yang utama adalah Yesus yang menghadirkan keselamatan bagi semua manusia. Maka bagi kita pun sebagai utusan-utusan Tuhan mestinya juga menyadari yang utama adalah Yesus, bukan saya, bukan aku. Dan sejatinya semua orang yang sudah dibaptis jadi murid-murid Yesus, semuanya diutus. Nah, sekarang pertanyaannya tadi bahwa kita mestinya menjadi utusan, dan yang utama adalah Yesus yang mengutus kita. Lalu kalau kita sudah tahu bahwa kita adalah utusan, apakah kita sudah melakukannya sebagai utusan-utusan Tuhan? Sudah belum? Ya, sidik-sidik. Maka tadi Yesus mengatakan kita tahu dan melakukannya, maka kita akan bahagia. Kita semua adalah utusan-utusan Tuhan saat ini di zaman ini, untuk mewartakan kabar gembira keselamatan Tuhan, untuk menghadirkan sukacita keselamatan Tuhan kepada siapapun juga.
Maka bagaimana kita melakukannya sebagai utusan? Ya kita belajar dari Yesus sendiri. Yesus yang mau rendah hati, Yesus yang setia, taat setia melaksanakan tugasnya, dan disitulah kita juga melakukan yang sama. Kita diajar untuk senantiasa rendah hati, untuk mau melayani dan setia pada tugas, pada Tuhan menjadi murid-muridnya. Lalu, ya bagaimana kita hadir di tengah kehidupan kita? Kita sebagai utusannya untuk membawa berkat bagi banyak orang. Memang mungkin tadi mengatakan sedikit-sedikit, ya tidak apa-apa sedikit-sedikit. Tapi bagaimana hidupku bisa menjadi berkat bagi sesamaku, bagi orang lain. Disitulah kita hadir sebagai utusan. Memang kita bisanya sedikit, ya tidak apa-apa. Lama-lama Karena menjadi yang utama bukit. adalah tetap Yesus. Kita ambil bagian dalam karya kasih-Nya, tetapi kita tidak hanya tinggal diam berpangku tangan saja, tetapi sedikit apapun kita melakukan sesuatu untuk menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Mulai dari lingkungan terkecil di keluarga kita masing-masing, kita bisa menjadi berkat bagi keluarga. Bagaimana menjadi berkat bagi keluarga? Yang menghadirkan kegembiraan, menghadirkan sukacita, bukan menghadirkan ketakutan. Maka bagaimana di rumah untuk selalu bergembira, bersukacita, tidak mudah jengkel, tidak mudah marah, tidak mudah ngomel-ngomel yang membuat orang lain menjadi keluarga yang lain menjadi ikut jengkel. Itu harus sederhana. Bagaimana kita menghadirkan kegembiraan berkat bagi keluarga. Lalu apa lagi? Ya, kalau bisa memberikan pelayanan-pelayanan, ya ikut ambil bagian dalam pelayanan, masuk dalam pelayanan dalam persekutuan doa ini, dan apapun yang bisa kita lakukan menjadi berkat bagi sesama. Kapanpun itu, dimanapun itu, dalam situasi apapun, bahkan dalam ketidakberdayaan, dalam kelemahan dan kerapuhan kita, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ada lagunya itu kan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya ingin mengubah sedikit syairnya, karena kalau hidup ini sudah jadi berkat, selesai. Padahal kita diajak dalam situasi apapun, kita tetap jadi berkat. Mohonlah Tuhan, mohonlah kepada Tuhan bahwa dalam keadaan apapun, bahkan dalam ketidakberdayaan kita, hidup kita tetap jadi berkat. Maka bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini tetap jadi berkat. Itu pokoknya sampai apapun keadaan kita tetaplah jadi berkat. Karena memang ini panggilan kita.
Tugas perutusan kita sebagai murid-murid Kristus adalah menjadi berkat dalam situasi apapun. Bahkan ketika kita tidak bisa melakukan apapun, hidup kita jadi berkat. Kok bisa? Bisa, percaya saja. Tuhan bisa menggunakan ketidakberdayaan kita untuk jadi berkat bagi orang lain, untuk mewartakan kabar gembira keselamatan kepada orang lain. Ada cerita zaman dulu gitu ya, di daerah di saat itu kan belum banyak orang Kristen, belum banyak orang Katolik, lalu beberapa kali karena usia, karena berbagai sebab orang Katolik meninggal. Bagaimana orang Katolik meninggal? Dirawat, dirias sedemikian rupa sehingga menjadi cantik, menjadi tampan kembali, tidak menakutkan. Lalu datanglah pelayan macam-macam, lalu melihat bagaimana jenazah orang Kristen itu diperlakukan, tidak menakutkan, tetapi tampak damai, tentram, teduh, ya, seperti itu. Nah, beberapa di antaranya lalu tertarik karena itu. Saya ingin besok kalau mati seperti itu, tidak menakutkan, tidak mengerikan. Lalu mereka terpanggil dan jadilah mereka Katolik, belajar menjadi Katolik. Ya, disitulah ketika kita tidak berdaya pun kita bisa menjadi berkat. Maka mohonlah kepada Tuhan supaya dalam berbagai macam kesempatan kita semua yang diutus ini sungguh bisa menghadirkan berkat bagi siapapun, juga untuk mewartakan kabar gembira keselamatan Tuhan kepada siapapun juga. Soal apakah mereka lalu terpanggil atau tidak, itu bukan urusan kita, tapi mohonlah supaya hidup kita sungguh senantiasa jadi berkat. Siap? Siap. Maka kalau demikian, berbahagialah Anda semua karena Anda tahu dan siap dan mau melakukannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada mula, sekarang, selalu, dan pada sekarang. Baik, Ibu, Bapak, saudara, Tuhan itu baik, ya, telah memanggil kita untuk menjadi utusannya. Maka marilah sekarang kita mohon kepada Tuhan